Itu tadi masalah dua syarat, dua rukun. Berikutnya kita akan melengkapi dua wajib. Dua syarat adalah walaupun laki perempuan sudah siap menikah, si perempuan wajib dapat perizinan dari wali, lalu disiapi dua saksi. Bila sudah, nanti ada ijab dan qabul. Ijab dari wali atau wali hakim atau yang mewakili, qabul itu dari si laki-laki yang akhirnya jadi suami. Kemudian kita masuk kepada dua wajib itu apa? Dari rangkuman sempurnanya nikah dengan dua pangkat tiga. Dua syarat, dua rukun, dua wajib. Sekarang dua wajib itu apa? Ternyata belum masuk kepada dua wajib. Sekarang dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya perempuan ketika hendak menikah untuk minta izin. Idza kana la nikaha illa biwaliyin, bila ada nikah itu tidak halal kecuali dengan adanya wali, fa innahu yajibu 'alal wali istidzanu man fi walayatihi. Fa innahu yajibu 'alal wali, sesungguhnya wajib kepada wali, istidzanu man, meminta izin kepada orang yang fi wilayati, di dalam wilayahnya, wilayah perwaliannya. Binan nisa, dari perempuan, qabla azawat, sebelum menikah. Wala yajuzu lahu, tidak boleh buat wali, ijbarul mar'ah, memaksa perempuan, ala zawat, untuk menikah, in lam taradha, jika tidak ridho. Fa inna aqada 'alaiha wa hiya ghairu radiyah, bila si wali mengikat dengan si laki-laki sementara si perempuan itu tidak ridho, falaha faskul aqdi, perempuan boleh membatalkan pernikahan. Jadi antara hak orang tua dan anak itu seimbang. Anak rabi tanpa wali yoga iso, wali memaksa anaknya nikah tanpa ridho juga gak bisa. Diberikan hak yang semisal. Loh, anak itu kan milik orang tuanya. Iya, tetapi kelamin itu milik pribadi. Anak kan milik orang tuanya, betul. Nyapa orang manut? Jawabnya, kelamin itu milik pribadi, ya kan? Nah begitu. Anak milik orang tuanya, gak mesti manut, tapi ada permasalahannya tadi, hak pribadi yang tidak bisa dimiliki siapa-siapa kecuali oleh pribadinya. Makanya tentang urusan akidah itu tidak bisa. Walaupun betul orang itu wajib untuk birrul walidain, tetapi ketika orang tua itu salah, tidak boleh untuk ditaati. Kenapa? Ada wilayah pribadi. Sampai orang tua tidak boleh masuk pada wilayah, walaupun itu anaknya sendiri. Apa? Di antaranya wilayah agama. Sampai Allah menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksa kamu pada permasalahan yang tidak ada ilmunya, maka kamu jangan taat kepada keduanya. Tidak boleh itu. Orang tua salah, apalagi dalam kesyirikan, walaupun anak itu miliknya. Karena itu ada termasuk urusan pribadi, hamba bertanggung jawab di depan Allah Ta'ala. Makanya kemaksiatan tidak boleh untuk ditaati, walaupun yang memerintah maksiat itu orang tuanya sendiri. Maka kelamin pun juga milik pribadi. Makanya wali nggak bisa memaksa anaknya, kowe kudu gelem rabi karo kae, lek ora rasah dadi anakku. Nggak bisa dipaksa seperti itu. Nggak bisa dipaksa seperti itu. Makanya apabila si perempuan itu tidak ridho, maka bisa nuntut pembatalan pernikahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yungkahu al-ayyam hatta tustamara. Perempuan yang sudah janda tidak boleh dinikahkan kecuali diajak rembukan dhisik.
tungkahu dan tidak boleh dinikahkan al-bikru, anak yang masih gadis, kata tusta'dana, sampai diminta izin. Kalau mereka tanya, ya Rasulullah SAW, kaifa idnuha, bagaimana izinnya? Kalau jawabnya, antas kuta, dia itu diam. Ini kira-kira perempuan yang mana ditekani Rabi gak wani jawab? Perempuan mana ditekani Rabi buat wani jawab? Jawabnya, perempuan gadis. Gadis yang mana? Gadis cilik. Gadis cilik. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang kayaknya golek gadis cilik angel. Cik cilik-cilik pada ngerti Rabi. Kenapa? Mungkin terpengaruh oleh kebebasan pergaulan, model karbitan, rong wayai mateng dari karbit malih mateng. Masukkan rong wayai kepada anak sudah digiring kepada wilayah itu, sehingga berpikir yang bukan wilayahnya. Rong ngerti Rabi, ditekan Rabi ya bingung memberikan jawaban. Tapi sekarang kayaknya sulit. Kenapa? Bocah TK mawon ari kalau mlaku pun rentengan lanang wedok. Mlaku bareng, lungguh bareng, mangan jajan bareng. Sopo? Calon bojoku. Ya Allah. Cik semono wis mikir calon bojoku lho. Tah TK lho niku. Kok nemen-men lek ngarebit ngeten lho. Nah, seperti itu. Nganti cek uncit dikarebiti lho ya. Enak mboten gedang uncit dikarebit niku lho. Jan ra enak blas niku lho. Tapi itu apabila masih terjaga dengan fitrahnya, maka itu namanya ada gadis pingitan. Itu insyaallah itu akan terjaga fitrah itu. Makanya apabila kita masih ingat kisahnya wong sing nemu buah alasannya luwe, akhirnya diambil sebelum minta izin. Ketika ketemu kepada pemiliknya, ngerepo minta untuk diikhlaskan, berarti sing disambati ngerti iki mesti wong soleh. Gak soleh gak mungkin koyong ngene iki. Wong jenenge keluwen kan ya oleh-oleh wae. Tapi begitu keluwen mangan sing duduk hae padahal sebatas nemu barang sing gemletak. Kok sampai sambate kaya ngono? Kira bukan orang yang betul-betul takwa, itu nggak mungkin terjadi. Makanya dijawab, iya saya mau memaafkan kamu dengan syarat anakku tok rabinen. Aku gelem ngapura awakmu, tapi syaratnya anakku rabinen. Oh nggih Pak, kula siap. Tapi, wonten tapine. Anakku ki wuto, bisu, tuli, lumpuh, mak jegagik mboten. Bar muni siap di perinci ngoten niku terus pundi akhiripun. Ternyata sebagai kejujuran, ketulusannya, ketakwaannya, siap apapun resikonya. Daripada saya menanggung dosa, wetengku nanti mendidih gara-gara yang saya makan tidak dihalalkan. Apapun syaratnya saya tandangi. Sak ngrekosone aku di bojo ngono ki jek luwe ngrekoso aku selek kecemplung neraka. Luar biasa ketakwaannya. Betul? Tasik nate panggih tiyang sing ngoten niku. Nah begitu. Tapi dia masih sambat, kula mboten gadah napa-napa. Ya wis, aku tak tanggung wis. Maharmu rasah mikir, walimah rasah mikir. Pancen ngiseni wetenge ra duwe. Paham. Nah begitu, akhirnya dinikahkan. Begitu sudah hari ketemu dengan istrinya, niku mak plenggong malih. Kenapa? Katanya buta, bisu, tuli, lumpuh. Ini kan seolah bidadari yang lincah, yang super menarik dari semua sisi.
Akhirnya plonga-plongo. Akhirnya istrinya yang sekarang agresif. Melihat si suaminya plonga-plongo itu malah agresif. Terus pundi carane ngobati wong sing plonga-plongo? Mas gak percaya ya apa yang dikatakan bapak. Katanya Mas dinikahkan dengan perempuan yang buta dan semisalnya tadi. Aku bingung bijane nek opo to iki. Itu bahasa sindiran saja dari bapak. Yang dimaksud buta itu memang saya dijaga oleh orang tua, jangan sampai ada pemandangan dosa yang saya lihat. Bapak kulit njogo mata saya dan tenanan, sehingga tidak ada tontonan yang orang tua itu mengizinkan anak nyawang. Telinga saya pun juga demikian, bapak menjaga betul, jangan sampai ada suara sumbang yang masuk telinga saya. Bapak pun juga luar biasa menjaga mulut saya, sehingga tidak ada kata-kata yang keluar kecuali kebaikan. Bapak pun juga luar biasa menjaga saya. Kakiku tidak akan pernah keluar kepada langkah yang menuju kepada perbuatan dosa. Makna lumpuh ada di situ. Ini kira-kira wong tua sing jaga anake ngoten ku tasih wonten mboten? Alhamdulillah, aku nanti anak wedok ngoten nggih. Serasa repot-repot mikir ngono kuwi ngoten nggih. Lek bakno duwe putu wedok, ya enggak anake ta ngoten niku nggih. Tetap itu kewajiban. Kenapa? Hasan itu cucu Nabi SAW, tapi dikatakan anakku. Sampai sing nikahi Hasan kan Nabi SAW. Bayi. Padahal itu putu dari anak perempuan, tutuk putu dari anak lanang. Lek putu ke anak lanang ya jelas. Pak Era iso ya bayi sing nikahi. Nggih ngoten. Tapi lek anak wedok kan sudah diambil alih, kan sudah diserahkan. Kan nggak ada sangkut paut. Kan begitu. Memang sudah dimilikkan. Itu tadi. Makanya apabila ada gadis yang seperti itu masih terjaga fitrahnya. Itu kira-kira apabila ditanya wani rabi pora, itu potensinya diam itu besar. Potensi diamnya itu adalah besar. Tapi gadis sak menika kira-kira terus pundi kira-kira? Iya lho, kangen pun ngerti loh nggih. Piye carane? Sanangil. Jadi diam itu menandakan iya. Kalau tidak itu langsung protes secara frontal. Berarti kalau diam, nggak pergi kemana-mana, wis meneng aja lungguh, itu mengatakan apa? Iya, itu kejiwaannya seperti itu. Kenapa? Rasa malunya masih amat sangat kuat. Beda dengan yang sudah janda. Nah begitu. Kita pun juga sama. Kakunge dereng rapi, kalih wis rapi, rasa malu beda napa sami? Ibu-ibu nggih padha. Kurang rapi, kalih wis rapi niku beda. Nah begitu. Dan ini sudah dipahami. Makanya kalau janda diajak musyawarah, tapi gadis gak iso diajak musyawarah. Sing enek golekne ditawani, dinak-nakne ngoten sifatipun. Tapi lek janda ndak iso dinak-nakne diajak musyawarah. Kenapa? Alamnya beda, rasa malu itu beda. Sehingga lebih terbuka, lebih fair, lebih bisa menjelaskan alasannya. Makanya bila sudah bisa memberikan alasan kok dipaksa, jelas itu batal. Maknanya bisa membatalkan. Tapi kalau masih gadis, itu butuh untuk disiasati lagi. Itu tadi tentang wajibnya wali minta izin kepada perempuan yang hendak dinikahkan. Bila janda diajak musyawarah, bila gadis dimintai izin. Wa an Khonsa binti Khudam al-Ansariyah radhiyallahu anha anna abaha zawajaha. Bapaknya menikahkannya wahya sayyibun, dia janda. Fakarihat, dia nggak suka dzalika akan hal itu.
Fa'atat, akhirnya ia datang Rasulullah kepada Rasulullah SAW, faroda nikahan, Nabi membatalkan pernikahannya. Ini jelas, sangat jelas sekali. Memang kelamin itu milik pribadi, tidak bisa dipaksakan. Agama, akidah itu milik pribadi, tidak bisa dipaksakan. Nggak ada kewajiban taat pada orang tua bila isinya kemaksiatan dan nggak dikatakan durhaka. Nah begitu. Tapi kalau masih gadis itu nggak maunya, protesnya itu ada dua kemungkinan. Mungkin karena masih malu-malu atau betul-betul memang tidak mau. Makanya gitu, nggak seperti perempuan ketika sudah menjanda, gah ya wis. Karena memang sudah jelas. Tapi kalau masih gadis, gah itu ada dua kemungkinan. Mungkin masih malu atau betul-betul nggak mau. Itu butuh dilacak lebih dalam. Pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna jariyatan bikron, gadis yang masih bikr, perawan cilik. Atat, dia datang an-nabiyya pada Nabi SAW, fadzakarat lahu, menceritakan untuk Nabi SAW, anna abaha, sungguhnya sang bapak, zawaja, menikahkannya, wahya kariha, sementara dia tidak suka. Fahayyaraha, maka memberi pilihan kepadanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu dijajaki tentunya. Karena hal yang kayak begitu Nabi itu tidak gegabah. Karena kemungkinan tidak maunya gitu memang betul-betul tidak mau atau karena masih malu saja. Ini betul-betul diteliti dulu sehingga nanti bisa dipastikan penyebabnya itu apa. Napa kasusnya? Penelitian seperti itu betul-betul mendalam niku napa contohnya? Kasus ada orang itu melapor pada Nabi SAW, zina minta dibersihkan. Langsung dihukum mboten? Laporan pertama ditolak. Dia lapor yang kedua, masih ditolak. Dia lapor yang ketiga, masih ditolak. Mengadu yang keempat, belum disukseskan. Lalu apa langkah Nabi SAW ketika dia lapor yang keempat? Nabi menanya, ngono ki awakmu wis tandang apa cek demak-demok wae? Mungkin wonten nggih, cek demak-demok akhiripun keluar sperma, mungkin to nggih. Romasane ngono ki wis zina, padahal menika tasih pengantare mawon, cek demak-demok. Nabi masih menanya seperti itu langkah yang kelima. Dia mengatakan, enggak, saya memang betul-betul sudah melakukan. Cek dilacak yang ke-6. Kamu sudah berbuat seperti orang yang nimbo, timbune nyemplung sumur mablung. Ini bahasa kiasan. Orang menikah sudah paham. Nah begitu, sehingga nggak usah diurai. Dia mengatakan iya, sudah 6 langkah, belum diterima. Masih ada langkah yang ke-7, apa? Dikirim detektor. Dijal wong iki ceken, nek lingkungane normal apa ora normal atau. Ketika dicek kesimpulannya normal. Nah, baru diputuskan. Makanya gadis yang dinikahkan oleh orang tuanya akhirnya protes tidak mau, itu akan ada dua kemungkinan. Kemudian pertama betul-betul tidak mau, yang kedua hanya karena malu saja. Ini butuh dipastikan ini masalah gak maunya, gugatnya ini semata malu atau betul-betul tidak mau. Nah ini harus dilacak dulu. Gimana caranya? Ya harus berusaha. Iya caranya. Yang itu semua nanti akan ketemu. Nah begitu. Itu tadi kelengkapan masalah keberadaan izin itu penting. Bila perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan wali, maka wali juga tidak boleh gegabah. Jangan menikahkan bila anak yang berada pada wilayah perwaliannya dia tidak mau, maka antara anak dan orang tuanya itu harus klop. Bila terjadi masalah, hakim nanti yang menyelesaikan. Berikutnya, khutbatun nikah. Khutbah nikah.
Kadang juga diberi nama dengan khutbatul hajah. Kadang juga diberikan khutbatul taklim. Artinya kata pengantar sebelum yang pokok itu disampaikan. Ibaratnya tiang sing undang-undang iku teko langsung ngomong, "Ku sore nyangginku ya, walimah." Langsung muni ngono to the point, napa wonten basa basine. Napa basa basine? Ada bahasa pengantarnya. Mosok montor sewengi nganggur isuk di starter langsung digas. Ya lek motor aja anyar mungkin, motornya pun umur 20 tahun ngoten panggih. Tambah diunyer negase, tambah mantur bensinnya, tambah melepek. Senada dengan itu butuh pemanasan, ada kata pengantarnya. Olahraga pun juga kegiatan pun juga butuh diawali pemanasan, senam dulu. Makan pun juga butuh minum dulu, buah dulu, gitu kan. Sholat wajib pun juga butuh ada ketenangan. Sholat diantara dua sholat bila qobliyah itu tidak ada, sehingga nanti ketika yang wajib dikerjakan sudah hangat. Ibaratnya mesin siap untuk digas, kan begitu. Ada kata pengantarnya. Maka ketika orang itu punya materi yang tidak disampaikan, itu ada mukodimahnya yang dikenal dengan nama khutbah nikah, khutbah hajah, khutbah jum'ah, atau khutbah ketika hendak menyampaikan kajian-kajian. Nah begitu. Kita baca tustahabu al-khutbatu baina yadi al-aqad. Dianjurkan untuk menyampaikan khutbah dulu sebelum terjadi akad. Wahya alati itu sama khutbatul hajah, yang dikenal dengan istilah khutbah hajah. Lah khutbah hari Jumat namanya khutbah Jum'ah. Walafduha, lafadznya ini sudah sangat masyhur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini sholawatnya belum disebutkan. Mestinya itu juga ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa ala alihi wa ashabihi, lalu nukilan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Al-Imran 102, An-Nisa yang pertama, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Juga surah Al-Ahzab 70 sampai 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum amay yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu yang disebut dengan khutbah nikah. Mila wali ingkang badhe ngijabi niki disiapne rumi. Bibar niku lagek disampaikan, fulan, awakmu tak rabekni karo anak wedokku jenenge fulanah. Mahare iki kontan. Nah, itu dionekne ketika khutbah itu disampaikan di depan dulu. Niku jenenge undang-undang kula nuwun rumiyin ngoten lho nggih. Nah, begitu. Nah, itu khutbah ini sebaiknya pengerjakannya ya sebelum akad. Kenapa? Memang itu urutannya. Kemudian itu boleh disampaikan oleh si wali sendiri
atau disampaikan oleh orang lain yang diminta untuk mewakili. Kan mungkin wali mboten iso. Mungkin mboten? Mungkin. Maca kulhuwe gak iso. Ale bingkong ya ora ngerti. Kon nerokne ya ra nyaut. Karena kon maca ngapal nih tambah nemen. Nah, senada dengan itu kan boleh diwakilkan pada orang lain. Itu kalau kita saat terjemahin apa diwaca tok. Setidaknya dibaca saja. Nanti uraiannya mungkin ada kesempatan longgar pas makan-makan disampaikan nasihat. Sebagai uraian dari khutbah. Kalau saya pribadi punya 3 anak perempuan, kula urai piyambak. Kula urai piyambak. Nah begitu. Dan seringnya itu gak kuat tahan tangis. Kenapa? Duka. Ra diundang teko ngoten nggih. Iki siap-siap niki. Sing calone badhe ngrabekne anak wedoke nggih. Lek iso sok dirabekne ya Mbak, anak itu masa dadak ngongkon wong liya. Masa kita tuh punya prinsip ndak bisa, mbok ya punya prinsip bisa gitu loh. Ngoten to nggih? Gaya anak iso. Istilahnya ngoten. Jane ya ora iso, tapi istilahnya ngoten lho nggih. Iku istilahnya. Kaya anak iso ngijabi ra iso. Angel endi kaya anak arung ngijabi. Niku istilahnya. Jane gaya anak niku saged mboten jane asline. Ya pangkah mboten saged asline. Kenapa? Anak itu hibah. Pemberian gratis. Lek pancen gaya anak iso. Mboten wonten tiyang sing ora duwe anak, kabeh mesti duwe anak dan rata-rata akeh. Tapi kenyataane sing mboten gadah nggih kathah. Gadah mboten kabeh padha jumlahe. Menunjukkan anak itu memang betul-betul hibah, pemberian dari Allah. Nanti Allah akan dum-dum A, B, C berapa jumlah anaknya, Allah yang berbagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Sekarang kita lihat global, bagaimana isi dari khutbah tadi. Kita terjemahkan global. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Yang kita memujinya, kita minta tolong kepadanya, kita minta ampun kepadanya. Kita berlindung kepada dari kejelekan nafsu kita ini, kejelekan amal kita ini. Barang siapa Allah memberinya petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan. Dari siapa yang Allah sesatkan, nggak ada yang bisa memberi petunjuk. Saya berikrar bahwa tidak ada yang diibadati dengan benar kecuali Allah. Dan yang Maha Satu, tidak sekutu baginya. Dan juga saya berikrar kalau Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah salat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada dengan takwa yang semestinya. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu sebagai muslim. Wahai manusia, takwalah kepada Allah. Dan yang mencipta kamu dari diri yang satu, kemudian mengembangbiakkan menjadi anak turun yang banyak laki dan perempuan. Takwalah kepada Allah yang kamu ketika saling minta itu bertumpu dengan namanya. Dan sambunglah rahim. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi terhadap semua yang kalian kerjakan. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada dan berucaplah yang benar. Niscaya Allah akan membenahi amal kamu, mengampuni dosa kamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia beruntung dan keberuntungan yang besar. Adapun sesudah itu, maka sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan itu kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelas-jelas perkara atas nama agama yang diproduk baru, itu namanya bid'ah. Setiap itu sesat, setiap sesat itu berada di neraka. Luar biasa niki khutbah. Luar biasa. Niki menawi setiap pernikahan ditekani wong sak pirang-pirang. Terus niki diungkapkan, dipahamkan. Ini kan sampun dakwah yang luar biasa. Tapi seringnya nek diwacane tok. Nggih. Ora diterjemah nih. Paman acara tausiah yang diceritakne
gregeran manten anyar. Nggih mboten? Masa mantenan ngaji, pantasnya ya gregeran bar kuwi mangan, ngoten nggih. Padahal adalah momen yang penting. Makanya acara pernikahan ditekani wong rong rata-rata niku tiyang pengen ngrungokni ijabe kaya ngopo. Dan ini adalah sebelum ijab khutbah niki. Ini kan kesempatan wong sama memasang telinga itu betul-betul dimasukkan sebab-sebab hidayah, ketauhidan, sunnah, ketakwaan. Sehingga mereka itu betul-betul paham. Nggak bisa diraih luas ya, ringkasnya saja. Apa makna tauhid, apa makna sunnah, apa konsekuensi syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah, syarat kalimat tauhid la ilaha illallah, bagaimana takwa dan sebagainya. Itu bila diurai dengan baik, seolah nanti masyarakat akan mendengarkan, nanti akan ada masukan. Termasuk rata-rata tiang ari kalau badhe nyolati jenazah kan mari sholati budal ngoten nggih. Napa Nabi SAW niku diminta kangge nyolati langsung sholati terus budal ngoten? Enggak. Menjelaskan untuk pembebasan hutang dulu. Makanya kita putus sampaikan kepada mereka. Maka kemarin saya menyampaikan sebuah nasihat memanfaatkan sebelum sholat jenazah. Itu seolah maslahatnya luar biasa. Biasanya kajian sing kula sampekne sing ngrungokne tayangan itu paling ya 100, 200, kadang 1000, kadang 2000. Teman itu malah wonten 60.000 punjul. Dan banyak support, jarang ada yang seperti ini. Ini pencerahan. Kenapa? Enggak banyak yang mau menyampaikan. Dan itu momen yang sangat penting. Artinya apa? Momen-momen penting itu harus kita manfaatkan untuk apa? Menyampaikan keilmuan supaya menyebar. Nah, tujuannya ke sana. Maka nikah pun juga dibutuhkan demikian. Adapun perincian khusus bagaimana tafsir detail dari isi khutbah yang ada, kayaknya kita belum bisa mengurai, tadi masih ada terjemahan global saja. Demikian yang kita sampaikan kesempatan kali ini. Materi terakhir yang kita sampaikan dari kitab nikah adalah tentang khutbah nikah, walaupun masih disampaikan dengan global, belum terperinci. Insyaallah kelanjutannya kita sama waktu yang lain. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.